berapa ketemu sama Ibu Cecilia waktu itu? Sekitar tahun 2011, tepatnya sih bulan September gitu. 2011 bulan September, program Care for the Nation. Oke, Dian, pernah tidak terbayang dulu, kan ada sebuah statement kalau kita bukan siapa-siapa, kita nggak bakal dapat apa-apa, betul ya? Karena dulu dia bukan siapa-siapa, tapi ketika ikut program Care for the Nation, sekarang dia banyak sekali mendapatkan hal-hal baru yang memang membuat Dian semakin tinggi kualitasnya. Apa yang Dian rasakan sekarang ketika bisa duduk bareng sama Ibu Cecilia dengan sama-sama sebagai seorang businesswoman? Tentunya ketika dulunya tuh saya bukan apa-apa gitu ya, anak seorang marbot masjid gitu, jadi sekolah aja susah gitu kan, sampai akhirnya ada program yang waktu itu juga saya nggak tahu gitu, tiba-tiba dipanggil guru ke sekolah buat ikut program dan ternyata gratis. Awalnya sih aku paling seminar biasa gitu ya, tapi ternyata di situ membuka mindset saya gitu, sampai akhirnya bisa jadi seorang wirausaha. Dan itu rasanya nama programnya adalah Care for the Nation. Jadi pokoknya denger namanya aja tuh udah sesuatu banget gitu. Nah, tepuk tangan dong. Itu luar biasa loh. Silakan dia lanjut. Akhirnya bisa jadi seorang wirausaha dan rasanya kayak permen nano-nano ya. Jadi dari wirausaha itu ada asamnya, ada senangnya gitu. Nah, sekarang bisa duduk sama Bu Cecil yang dulu sudah mengajarkan banyak hal sama saya, bahkan sekarang diundang ke bedah buku terbaru beliau. I'm very excited. Senang ya, luar biasa ya. Dian kan sudah tahu ya memang background Bapak marbot masjid dan kita bukan siapa-siapa. Lalu Ibu Cecilia melihat potensi Dian, lalu Ibu Cecilia mengembangkan lagi potensi bisnis yang ada sama Dian. Karena kalau dulu program Care for the Nation kita dulu bergrup, betul ya Dian? Kita dulu bergrup sampai dengan akhirnya dikecilkan sampai bertahan sampai dengan saat ini. Nah, mau tanya dari proses bergrup sampai dengan sendiri apa aja kendalanya? Jadi dulu memang bergrup 3 orang dan itu pun dibentuk ketika Care for the Nation membentuk kita menjadi sebuah tim wirausaha. Di situ 2 orang teman saya memang dari awalnya karena hanya dipanggil oleh sekolah untuk hadir, jadi mereka ya duduk pulang gitu. Susah banget ngajakin mereka buat ayo nih ini kesempatan gitu, bisa nambah uang jajan. Saya bilangnya seperti itu pada saat itu ya. Jadi tiba-tiba teman saya ketika mulai masuk ke kelas 3, jujur bisnis ini tuh terbengkalai banget gitu, nggak ada yang ngurus. Terus saya sendiri juga sibuk ujian. Terus tiba-tiba teman saya bilang, saya nggak suka nih dunia bisnis gitu, susah ya gitu, tolak sana sini gitu, buat apa bagi kamu aja lah gitu. Nah akhirnya teman saya yang satu bisa kuliah di bidan, kemudian yang satunya lagi kerja di salah satu swalayan, kemudian sekarang sudah punya 1 anak gitu. Nah saya sendiri ketika lulus pun masih bingung karena anak SMK gitu ya. Biasanya kan kerja gitu di mana, tapi saya pada saat itu bertekad ini sudah saya mulai, kalau saya berhenti berarti kemarin sia-sia gitu. Jadi saya bertekad pada saat itu saya ingin jadi businesswoman gitu. Thank you, Dian. Tekad ya, itu yang diajar di Bu Cecilia, bangkit dan bangkit. Pasti pernah gagal, betul ya? Pasti pernah gagal. Cuman kalau kita nggak gagal dalam bisnis, berarti kita nggak belajar sesuatu. Seperti yang disampaikan Ibu Cecilia. Nah, bocoran dari bakso bakar Jos, omsetnya berapa per bulan? Alhamdulillah kalau sekarang sudah minimal 10 juta per bulan gitu. Bakso bakar ya, bakso bakar 10 juta per bulan. Gagal pernah. Rasanya tuh apa? Dulu punya bapak marbot masjid, nggak megang uang, bukan siapa-siapa. Sekarang udah ketahuan tiap bulan 10 juta. Rasanya sih seneng banget gitu. Jadi bapak juga bisa bantuin di bisnis itu. Terus nggak cuma saya yang menerima impactnya, tapi juga keluarga.
Jadi bisa apa ya buat adik-adik aku gitu. Jadi dulu biar aku aja nih yang ngerasain apa ya susahnya gitu. Jadi yang membuat saya semangat itu justru keluarga, benar-benar keluarga. Gitu. Jadi rasanya senang banget. Ya, oke. Nah, tadi saya sudah sampaikan kan, memang sama seperti Bu Cecilia, keluarga adalah peran penting juga. Peran dari keluarga Dian sendiri sejauh ini, dukungannya seperti apa sih? Sampai dengan Dian belum siapa-siapa, sampai dengan sekarang yang sudah merasakan omset kurang lebih sekitar 10 juta rupiah. Boleh dijelaskan? Jadi kalau bapak sama ibu tuh saya bersyukur banget. Biarpun bapak itu ustadz sekaligus marbot masjid yang apa ya, ibaratnya saya ini kan perempuan pakai hijab lagi gitu kan, jadi biasanya keluar kemana-mana itu kebanyakan anak perempuan itu kan dilarang. Tapi bapak saya itu, saya sering pulang jam 1 malam, tapi yang penting itu positif gitu. Jadi ngurus promosi dan sebagainya, jadi luar biasa, nggak pernah dimarahin, apalagi ibu. Biar jadi kalau pulang ke rumah tuh ibaratnya kayak numpang tidur gitu. Jadi jarang banget di rumah, ketemu adik juga jarang gitu. Tapi luar biasa, mereka selalu mendukung, selalu support, selalu mendoakan. Doa itu yang paling penting, doa orang tua. Doa orang tua ya. Tadi kalau teman-teman media, Bapak Ibu lihat, kalau dulu Dian berapa tahun yang lalu masih proporsional. Kalau sekarang kayak saya, berbobot, berbodi botol. Ya, kenapa? Karena rezekinya lancar, ya, sukses, betul ya. Nah, tadi saya udah bilang, nah kan ada hampir sebagian besar sudah diundang kemana-mana. Terus saya ingin tahu apa sih perasaannya? Bisa dikasih tahu nggak? Diundang ke negara mana aja? Terus apa rasanya bisa diundang di negara-negara untuk sharing mengenai usahanya Dian Fatmawati? Jadi pengalaman pertama itu dapat penghargaan Leadership Award di Singapura, juara 2 waktu itu. Terus jadi awalnya cuma mimpi gitu ya. Jangankan buat naik pesawat, dulu SMK aja naik pesawat sekali senengnya luar biasa, foto-foto gitu ya. Tapi terus apa namanya, dari ketemu Bu Cecil di Care for Donation, makanya saya berterima kasih sekali sama beliau. Diajarkan bagaimana teknik presentasi, teknik komunikasi yang baik gitu. Dari yang sebelumnya saya cuma terdiam gitu ya. Saya mengalami itu sendiri, manfaatnya luar biasa. Jadi saya bisa bersosialisasi sama orang dan akhirnya sampai saya bikin paper, dan paper itu alhamdulillah lolos 10 besar di dunia dan bisa dipresentasikan di Turki kemarin 2014 kemarin di kota Turki. Negara-negara mana aja sih yang udah undang Dian? Malaysia, Singapura di Insight Business Management, kemudian di Manisa, Izmir, sama terakhir kemarin Turki. Mana terakhir Turki? Kebayang pernah ke sana? Enggak pernah kebayang ya. Bu, ini salah satu anak didik Ibu ya. Gimana Bu perasaannya Bu? Dian ya, saya sebenarnya waktu melihat Dian pertama sekali saya bertemu dia, saya sudah melihat potensi yang luar biasa dari dia. Di dalam buku saya ini ada bab yang namanya High Energy Win ya, itu ada di bab yang 9 ya. Di situ saya jelaskan bagaimana setiap orang yang berenergi, yang menang itu adalah orang yang punya energi yang besar. Dan seorang dia dengan skalanya dia waktu itu kamu kelas 2 SMK 2 Semarang ya, SMK 2 Semarang ya, saya bertemu dia, saya sudah lihat dia berbeda sekali dengan teman-teman yang lain, begitu bersemangat, nanya, mau tahu, mau lebih, itulah dia. Jadi ya, melihat dia sekarang seperti ini, dia layak karena memang dia punya potensi, karena dia memang mau dan bekerja. Ya, saya hanya men-trigger sedikit kok ya, artinya saya hanya membuka gemboknya ya, dan sekarang dia melesat luar biasa, saya bangga sekali. Dan saya mau lebih banyak lagi anak-anak Indonesia, pemuda-pemuda yang harusnya menjadi Dian-Dian yang lain seperti itu.